Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nung Siti Mariam sebagai salah satu kader di Desa Mekarsari. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang inovasi kesehatan yang berjudul Gemar Chatting sebagai upaya penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi bersumber dana APBDes. Baiklah para hadirin yang berbahagia, adapun yang menjadi latar belakang inovasi ini adalah bahwa saat ini Indonesia terancam stunting karena sekitar 10,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah atau di bawah 2,5 gram. 19,6% balita di Indonesia memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya dan terkategorikan gizi kurang. Sekitar 37,2% balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau terkategorikan pendek. Yang menginisiasi gerakan pencegahan stunting ini adalah dari sebuah literatur yang pernah saya baca, yaitu literatur dari Bapak Suryato Sulaiman ST sebagai staf Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, bahwa beliau melakukan atau melaksanakan inovasi di daerahnya dengan memberikan nilai signifikan pada keberhasilan. Baiklah para hadirin berbahagia, seperti kita ketahui bahwa stunting itu merupakan kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi khususnya protein dan sumber energi dalam waktu lama, ditambah dengan terganggunya metabolisme tubuh. Adapun menjadi faktor-faktor penyebab stunting seperti kurangnya pendidikan pengasuh, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, terbatas akses terhadap pangan, dan kemiskinan. Nah, kapan mulai terbentuknya stunting? Nah, bahwa stunting ini, kejadian stunting dapat dimulai ketika anak masih dalam kandungan dan terutama sampai anak berusia 2 tahun. Sangat penting untuk dipahami bahwa kerusakan fisik dan kognitif akibat anak stunting tidak dapat diperbaiki setelah usia anak 2 tahun. Adapun bukti ilmiah dari Lancet tahun 2008 bahwa ada beberapa intervensi. Nah, intervensi tersebut adalah intervensi spesifik atau intervensi langsung dan intervensi sensitif atau intervensi tidak langsung. Intervensi spesifik dilakukan melalui peningkatan asupan gizi melalui perbaikan konsumsi makanan yang baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Nah, jumlah dan komposisi asupan zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh kembang yang optimal dan harus menjaga kebersihan dan keamanan, terutama makanan untuk bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Ini memberikan secara maksimal aksi eksklusif. Dan untuk usia 6 sampai 23 bulan diberikan makanan pendamping ASI dan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, hal ini adalah sebagai bukti ilmiah bahwa bisa dijadikan sebagai upaya untuk pencegahan stunting. Baiklah para hadirin, adapun apa itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif? Intervensi spesifik tadi sudah saya utarakan, adapun intervensi sensitif merupakan intervensi tidak langsung yang sangat berpengaruh untuk pencegahan stunting, yaitu upaya peningkatan akses dan kualitas air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas kebersihan hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan memakai sabun dan buang air besar di jamban. Termasuk intervensi sensitif antara lain pemberdayaan perempuan, peningkatan ketahanan pangan keluarga berencana, dan peningkatan pendapatan keluarga, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan stunting? Bahwa tadi sudah saya sebutkan ada suatu inovasi dan suatu inisiatif dan suatu pengajuan sebagai upaya melakukan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi dalam bentuk gerakan masyarakat sadar cegah stunting atau kita sebut dengan Gemar Chatting. Baiklah, apa itu Gemar Chatting? Bahwa Gemar Chatting tersebut merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan stunting dengan sasaran seluruh masyarakat, utamanya remaja putri, ibu hamil, ibu melahirkan dan menyusui, baik dan bayi dan anak balita serta kelompok potensial lainnya dengan mengintegrasikan seluruh intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Nah, dalam hal ini program Gemar Chatting yang pertama adalah Radar Asik, adalah gerakan sadar ASI eksklusif. Yang kedua dilaksanakan lokakarya berdesa cegah stunting. Yang ketiga pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendes nomor 16. Yang keempat pendampingan oleh tenaga profesional ahli gizi sebagai fasilitator edukasi. Nah, di sini juga bisa secara gamblang ya, bahwa pembentukan kelompok peduli ibu gamblang dari bagian-bagian program Gemar Chatting ini terdiri dari pembentukan kelompok peduli ibu, pemberian makanan tambahan, nah revitalisasi posyandu termasuk pemberian insentif bagi kader posyandu. Dalam hal ini alhamdulillah di Mekarsari dan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Selawi sudah terrealisasi ya. Terus adanya bantuan bibit tanaman hortikultura untuk pemenuhan gizi keluarga serta bantuan ternak ayam untuk ibu hamil dan dasawisma. Selain itu, dalam bidang pembangunan desa juga dialokasikan pembangunan sarana dan prasarana UKBM seperti posyandu dan poskesdes yang semuanya bersumber dari dana desa. Dalam inovasi Gemar Chatting ini bahwa untuk memaksimalkan upaya kemandirian masyarakat yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendampingan oleh tenaga profesional ahli gizi sebagai fasilitator edukasi untuk masyarakat. Baiklah para hadirin, di sini juga adapun penanggulangan dan pencegahan stunting dengan pendekatan kemandirian keluarga melalui 4 perubahan perilaku keluarga secara mandiri dalam mengidentifikasi dan dalam mencegah kejadian stunting, yaitu 1. Memberikan pola asuh kepada anak dengan baik, yang kedua pemanfaatan pelayanan kesehatan, yang ketiga penyediaan makanan yang bergizi, yang keempat penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di tingkat rumah tangga. Ini sangat penting sekali. Lagi-lagi saya tidak akan bosan-bosan untuk bisa mengingatkan kembali bahwa memang desa Mekarsari juga termasuk salah satu desa yang memiliki tingkat ODF yang masih tinggi, dan ini merupakan tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa menjadikan masyarakat untuk memiliki jamban ya, idealnya 1 rumah 1 jamban, 1 rumah 1 WC ya, 1 keluarga 1 jamban, 1 keluarga 1 WC, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya berhubungan dengan kesehatan. Ini menjadikan PR bagi kita semuanya ya, dan saya sebagai kader posyandu juga sebagai pendidik PAUD ingin ikut andil melaksanakan atau bergerak cepat pencegahan stunting ini, dan saya pun berupaya dengan rekan-rekan, apalagi sekarang di PAUD ada program PAUD HI terintegrasi dengan kesehatan, PAUD holistik integratif, di mana di sana salah satunya bagaimana kita bisa mengupayakan anak usia dini itu tercegah dari stunting, khususnya anak usia dini yang memang terkategorikan balita. Baiklah para hadirin, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Semoga inovasi ini menjadi ide bagi kita semuanya agar kita bisa bersemangat untuk membangun negeri ini. Salam Gemar Chatting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.